Ngerasa nggak sih udah kerja keras tiap hari, tapi kok duit masih segitu-segitu aja? Gaji hanya numpang lewat doang, pengeluaran nambah terus, tapi tabungan nggak nambah-nambah. Duh, pusing deh. Siapa nih yang punya problem yang sama, financial stuck di situ-situ aja? Nah, di sini kita bakalan belajar gimana mindset uang bikin orang kaya makin kaya. Bukan cuma kerja keras yang bikin kaya, tapi cara kita mikir soal uang. Orang kaya tuh punya mindset yang beda, yang bikin mereka makin kaya, sementara yang lain masih stuck di tempat. Di konten ini, gue bakalan bongkar 8 mindset uang yang bikin orang kaya makin kaya. Kalau lo masih sering kehabisan duit sebelum akhir bulan, susah nabung, atau takut investasi, berarti video ini pas banget buat lo. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 mindset uang yang membuat orang kaya semakin kaya. Yang pertama, duit itu harus digerakin, jangan didiemin. Banyak orang mikir kalau cara jadi kaya itu nabung sebanyak-banyaknya terus didiemin aja. Padahal mindset kayak gitu justru bikin duit lo stuck, nggak berkembang, bahkan bisa berkurang gara-gara inflasi. Orang kaya tuh nggak pernah biarin duit mereka nganggur. Mereka selalu gerakin duitnya ke hal-hal yang bisa ngasih pemasukan lebih besar. Entah itu bisnis, investasi, properti, atau aset lain yang bisa muterin duit. Misalnya gini, anggap aja deh lo punya uang 100 juta rupiah. Terus lo masukin semuanya ke tabungan. Nah, 5 atau 10 tahun kemudian, nilainya bakalan turun gara-gara harga barang naik. Tapi kalau sebagian duit itu lo pakai buat investasi yang benar, misalnya nih, beli saham yang bagus atau properti, nah dalam beberapa tahun duit lo bisa berkembang jadi lebih banyak tanpa lo harus kerja keras lagi. Jadi intinya, lo harus ngerti cara mempekerjakan duit biar berkembang dan nambah banyak. Buat memulai mindset ini, pertama-tama lo harus ngerti ada 2 jenis pengeluaran. Yang pertama, konsumtif, dan yang kedua, produktif. Nah, konsumtif itu kayak beli barang yang nilainya bakalan turun di masa depan. Misalnya nih, HP keluaran terbaru, sepeda motor, mobil, atau barang branded buat gaya-gayaan. Sementara produktif itu kayak beli aset yang bisa ngasilin duit lagi. Misalnya investasi di saham, bikin bisnis kecil-kecilan, atau beli properti buat disewain. Nah, orang kaya tuh lebih banyak naruh duitnya di hal-hal produktif daripada konsumtif. Kalau lo masih diam aja dan cuma ngandelin nabung, ya duit bakalan habis pelan-pelan dimakan inflasi. Yuk mulai sekarang ubah mindset. Cari tahu investasi yang cocok, belajar cara bisnis, atau minimal cari cara biar duit bisa berkembang. Gimana bro? Udah siap bikin duit lo bergerak? Yang kedua, utang itu leverage, bukan beban. Banyak orang takut ngutang, padahal orang kaya justru pakai utang buat jadi makin kaya. Bedanya, mereka nggak pakai utang buat beli barang-barang konsumtif kayak HP baru, mobil mewah, atau liburan. Mereka pakai utang sebagai leverage, alias alat buat ngegedein aset mereka. Dengan kata lain, utang mereka kerja buat mereka, bukan malah bikin pusing tiap bulan. Coba bayangin deh, jika ada orang yang punya uang 500 juta rupiah. Kalau dia beli properti cash, ya udah dapat 1 rumah kan? Tapi kalau dia pakai 500 juta rupiah itu buat DP 5 rumah dan sisanya pakai KPR, nah setelah hutang lunas, dia bakalan punya 5 rumah yang nilainya bisa naik gila-gilaan. Jadi, utang yang dipakai dengan strategi justru bisa ngelipat gandain kekayaan. Itulah kenapa orang kaya nggak anti utang. Tapi mereka pinter milih utang mana yang bisa bikin mereka untung di masa depan. Untuk memulai mindset ini, lo harus belajar bedain utang baik sama utang buruk. Utang baik itu yang dipakai buat beli aset yang nilainya naik dan bisa ngehasilin uang, kayak properti yang disewain, bisnis yang berkembang, atau investasi yang punya imbal hasil lebih tinggi dari bunga utang. Sedangkan utang buruk itu yang dipakai buat gaya hidup doang, kayak kartu kredit buat beli barang yang harganya turun terus. Orang kaya pakai utang dengan strategi, bukan sembarangan ngutang buat hal-hal yang gak penting. Mereka juga selalu punya perhitungan sebelum ambil hutang. Misalnya nih, pastiin cash flow tetap positif dan ada rencana jelas buat bayarnya. Jadi ada hitung-hitungannya gitu loh sebelum ngambil hutang. So, menurut lo pribadi, utang itu beban atau leverage? Komen di bawah ya.
Yang ketiga, hindari investasi yang terlalu populer. Kita bicara soal investasi ya. Antusiasme investor muda Indonesia itu meningkat parah bro. Dari tahun 2023 sebanyak 12 juta investor naik jadi 15 juta investor di awal tahun 2025. Wow, banyak banget ya peningkatannya dalam 2 tahun terakhir. Nah, banyak orang kejebak investasi yang lagi hype karena takut ketinggalan momen. Begitu ada sesuatu yang lagi booming, langsung buru-buru masuk tanpa mikir panjang. Masalahnya, kalau sesuatu udah terlalu populer, biasanya udah telat buat dapetin cuan besar. Orang kaya justru mikirin investasi yang belum banyak dilirik, biar bisa lebih murah dan bisa nikmatin kenaikan harganya di masa depan. Coba inget-inget deh waktu Bitcoin pertama kali muncul. Pas masih murah banget tuh, tahun 2010 harganya masih 0,30 US dollar atau sekitar Rp4.000 per koin. Dan sekarang saat video ini dibuat yaitu bulan Maret 2025, harga Bitcoin mencapai 86.000 US dollar atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Waktu awal-awal ya cuman segelintir orang yang percaya. Tapi yang udah beli dari awal sekarang bisa kaya gila-gilaan. Sebaliknya, yang baru ikut-ikutan sekarang pas harganya udah tinggi, malah banyak yang nyangkut. Hal yang sama sering kejadian di saham, properti, bahkan bisnis. Kalau semua orang udah ngomongin suatu investasi, berarti kemungkinan besar valuasinya udah kemahalan dan potensi cuannya nggak segede dulu lagi. Jadi kita perlu belajar bedain mana investasi yang tren sementara dan mana investasi yang peluang emas jangka panjang. Jangan cuma masuk investasi karena teman-teman pada ikut. Lihat apakah ada value nyata di dalamnya, bukan cuma euforia sesaat. Misalnya gini, daripada beli saham yang lagi heboh karena viral, cari perusahaan yang punya fundamental kuat, tapi belum banyak dilirik orang. Atau kalau di properti nih, cari daerah yang masih berkembang, tapi punya potensi naik gila-gilaan dalam beberapa tahun ke depan. Lakuin riset dan masuk ke peluang yang belum banyak diomongin orang. Orang kaya tuh ngerti kalau investasi yang benar itu bukan soal ikut arus, tapi soal punya strategi sendiri. Orang biasa baru masuk setelah harganya udah naik. Nah, orang kaya malah udah cash out dengan untung besar. Keren nggak tuh? Yang keempat, orang kaya ngatur duit bukan berdasarkan bulanan, tapi berdasarkan 10 tahun ke depan. Lu masih ngatur duit pakai sistem bulanan? Kalau iya, sama dong, gue juga kayak gitu. Ternyata nih, orang kaya nggak gitu bro. Mereka nggak cuma mikirin bulan depan atau tahun depan, tapi udah punya rencana keuangan buat 10 tahun ke depan. Mereka tahu persis arah keuangan mereka bakal kemana, bukan sekedar bertahan hidup, tapi bikin aset yang terus tumbuh. Kita perhatiin deh, pengusaha sukses atau investor gede, mereka nggak sibuk ngatur duit buat bayar cicilan bulan depan. Mereka udah mikirin investasi yang bakal kasih return gede dalam 10 tahun ke depan. Misalnya nih, mereka beli properti bukan buat dijual tahun depan, tapi buat disewain dan terus nilainya naik selama puluhan tahun. Atau mereka bangun bisnis bukan buat cuan cepet, tapi buat jadi perusahaan gede yang bisa diwarisin ke generasi selanjutnya. Kalau mau mulai pakai mindset ini, stop mikirin cuman jangka pendek. Mulai pikirin dalam 10 tahun ke depan mau ada di level finansial yang kayak gimana. Mau punya bisnis sendiri, mau punya 10 rumah kontrakan, atau mau punya investasi yang kasih passive income gede. Setelah tahu targetnya, baru kita susun strategi keuangan yang bisa ngebawa kita ke tujuan itu. Mindset ini juga bikin orang kaya makin kaya karena mereka nggak gampang tergoda foya-foya buat kepuasan sesaat. Sementara banyak orang sibuk kejar gaji gede buat langsung dibelanjain. Nah, orang kaya malah mikirin gimana duit mereka bisa kerja sendiri dan terus bertumbuh tanpa mereka harus capek kerja selamanya. Jadi, kalau masih fokus ke uang bulanan, coba ubah pola pikir itu sekarang. Mulai bikin rencana keuangan jangka panjang, pilih investasi yang bisa bikin duit berkembang, dan fokus ke tujuan finansial 10 tahun ke depan. Are you ready? Yang kelima, uang paling aman ada di dalam bisnis, bukan di bank. Banyak orang mikir kalau naruh duit di bank itu cara paling aman. Padahal kenyataannya duit yang diam di bank itu malah kena inflasi, terus nilainya turun setiap tahun. Cara main orang kaya beda nih. Mereka tahu kalau duit paling aman itu ada di dalam bisnis, bukan di rekening tabungan. Kenapa?
Well, karena bisnis bisa muterin duit mereka, ngehasilin lebih banyak uang, dan ngasih kontrol penuh atas aset mereka. Coba perhatiin deh, orang-orang yang beneran tajir jarang banget naruh semua duit mereka di bank. Mereka punya bisnis yang bikin uang ngalir terus. Uang tabungan yang ditaruh di bank bakalan turun nilainya kena inflasi. Apalagi bunga tabungan di bank itu kan dikit banget ya. Tapi kalau uang diputer buat bikin bisnis, bisa jadi nilainya bakalan naik. Asalkan pinter ngelola bisnis dan punya strategi yang tepat. Contohnya nih, kayak orang yang buka waralaba makanan, laundry, atau bisnis properti. Duitnya bakalan muter terus dan berkembang, asal pinter ngelola bisnisnya. Supaya punya mindset ini, coba mulai berpikir gimana caranya biar uang bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja selamanya buat dapetin uang. Misalnya nih, kita bisa mulai bisnis kecil-kecilan kayak jualan online, nyewain properti, atau invest di usaha orang lain. Uang yang diputar dengan benar bakal balik lebih banyak. Tapi kalau cuma ditaruh di bank, lama-lama malah berkurang nilainya. Intinya, jangan biarin semua duit nganggur di bank. Setuju nggak bro? Yang keenam, bangun tim, jangan jadi one man show. Lo bakalan susah buat sukses kalau ngelakuin semuanya sendiri. Orang kaya paham banget akan hal ini. Kerja sendirian itu adalah cara paling lambat buat sukses. Mereka nggak main one man show, tapi fokus bangun tim yang bisa ngerjain banyak hal lebih cepat dan lebih efisien. Intinya, kalau mau cepat kaya, lo harus bisa delegasi, cari orang-orang yang lebih jago di bidang tertentu, dan kerja bareng buat ngejar goal yang lebih gede. Lihat aja deh pengusaha sukses kayak Elon Musk atau Jeff Bezos. Mereka nggak ngerjain semuanya sendiri, mereka punya tim terbaik di bidangnya buat ngejalanin operasional bisnis. Coba bayangin kalau Bezos harus packing paket Amazon sendiri, atau Elon Musk bikin roket sendirian. Nggak bakal jalan tuh. Makanya kalau masih handle semuanya sendiri, siap-siap aja stuck di level yang itu-itu aja. Buat mulai mindset ini, langkah pertamanya adalah berhenti mikir kalau kita bisa menguasai semua hal. Kita harus fokus ke keahlian utama, terus cari orang lain yang bisa nutupin kelemahan kita. Misalnya gini, lo jago jualan, tapi nggak ngerti akuntansi. Ya, cari orang yang bisa handle keuangan bisnis lo. Atau kalau lo punya bisnis online tapi nggak ngerti digital marketing, ya hire orang yang ahli di situ. Jangan buang waktu buat belajar semua hal dari nol, karena waktu lo lebih berharga buat hal yang lebih strategis. Tim yang solid bikin bisnis bisa tumbuh lebih cepat dan lebih stabil. Soalnya kalau kita kerja sendirian, bisnis bakal stuck kalau kita misalnya sakit, capek, atau nggak bisa kerja. Tapi kalau punya tim, bisnis kita tetap bakal jalan meskipun kita lagi liburan atau sibuk ngembangin peluang lain. Itulah kenapa orang kaya makin kaya, karena mereka nggak sekedar kerja, tapi bikin sistem yang bisa jalan sendiri tanpa harus selalu ada di sana. So, jangan ambil semua kerjaan sendiri ya bro. Yang ketujuh, hidup di bawah kemampuan, tapi berinvestasi di atas kemampuan. Orang kaya itu kelihatannya hidup biasa aja, tapi kalau soal investasi, mereka all out banget. Mereka lebih milih pakai mobil standar daripada cicil mobil mewah, lebih milih tinggal di rumah yang cukup daripada rumah gede megah yang nyedot biaya banyak. Tapi kalau udah urusan investasi, mereka berani keluarin duit gede. Bukan berarti mereka pelit ya, tapi mereka ngerti kalau kekayaan itu bukan dari gaya hidup, tapi dari aset yang terus berkembang. Coba perhatiin deh, banyak miliarder yang bajunya gitu-gitu aja, rumahnya nggak lebay, tapi portofolio investasinya gila-gilaan. Sementara banyak orang yang kelihatan kaya karena gaya hidup, padahal gaji habis buat cicilan. Yang satu fokus nabung dan investasi, yang satu lagi fokus buat kelihatan kaya. Bedanya apa? Ya, yang satu makin kaya beneran, yang satu lagi makin kejebak utang dan hidup mepet. Orang kaya ngerti kalau mereka harus memaksa diri buat investasi lebih banyak. Mereka rela ngurangin kesenangan sementara buat dapetin kekayaan jangka panjang. Jadi mereka nggak keberatan hidup sederhana sekarang, karena mereka tahu beberapa tahun lagi mereka bakal bisa hidup bebas finansial tanpa pusing mikirin duit. Kalau pengen punya mindset kayak gini, mulailah hidup lebih sederhana dari yang lo mampu, tapi alokasiin lebih banyak uang buat investasi. Hidup di bawah kemampuan, tapi investasi di atas kemampuan. Bukan berarti lo harus nekat dan gegabah. No, bukan gitu maksudnya. Tapi mulai biasain diri buat prioritasin investasi dulu sebelum kepuasan sesaat. Gimana bro? Udah punya pengalaman investasi di mana aja nih?
Share dong. Yang ke-8, orang kaya sering pura-pura bodoh. Tahu nggak sih, ternyata orang kaya itu sering pura-pura bodoh. Bukan karena mereka nggak tahu apa-apa, tapi justru karena mereka paham satu hal. Makin banyak mereka dengerin, makin banyak mereka belajar. Nah, mereka nggak akan buang-buang waktu dan energi buat pamer kepintaran atau debat sama orang. Mereka lebih milih diem, pura-pura nggak ngerti, sambil nyerap semua informasi yang bisa dipakai buat ngelangkah lebih jauh. Coba perhatiin deh, banyak miliarder yang gayanya santai, nggak banyak ngomong, malah kelihatan kayak orang biasa aja. Tapi di balik itu, mereka sebenarnya ngamatin, ngumpulin data, dan nyusun strategi. Mereka nggak langsung nunjukin kartu mereka di awal. Contoh paling gampang misalnya pas negosiasi bisnis. Kalau lo kelihatan terlalu pinter dan agresif, lawan lo bisa pasang pertahanan lebih kuat. Tapi kalau lo kelihatan santai, nggak banyak omong, justru lo bisa dapet deal terbaik tanpa kelihatan nge-push. Mindset ini juga bikin orang kaya dikelilingi orang-orang pinter. Kenapa kayak gitu? Well, karena mereka nggak sok tahu dan mau belajar dari orang lain. Mereka ngerti kalau di dunia ini luas banget dan selalu ada orang yang lebih jago di bidang tertentu. Makanya mereka lebih milih bertanya dan menyerap ilmu daripada pamer keahlian yang ujung-ujungnya malah nutup peluang buat berkembang. Buat memulai mindset ini, coba latih buat lebih banyak dengerin daripada ngomong. Jangan buru-buru kasih pendapat atau nunjukin kalau lo ngerti segalanya. Kadang, dengan diam dan pura-pura nggak tahu, lo bisa dapat insight yang lebih dalam. Lo bakal lebih peka sama peluang dan bisa ngeliat apa yang orang lain lewatkan. Pura-pura bodoh itu bukan karena nggak tahu, tapi justru paham kapan harus ngomong dan kapan harus diam biar bisa menang lebih besar. Ini strateginya orang kaya, bro. Well, itulah 8 mindset uang yang membuat orang kaya semakin kaya. Apakah lo punya pengetahuan tambahan tentang gimana pola pikir orang kaya tentang uang dan kekayaan? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal mindset orang kaya? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh di komen juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys on the next video.